Halo sahabat Dikbud, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua sehat selalu ya. Dan kita kembali dalam podcast atau Siniar Sapa Pendidikan. Dan pada episode kali ini saya, Esi Andriani, akan memandu diskusi kita dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini. Sahabat Dikbud, Kemendikbudristek mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, Kemendikbudristek terus melakukan beragam upaya transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar. Melalui Merdeka Belajar, Kemendikbudristek terus berupaya agar seluruh anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas terlepas agama, budaya, suku, dan latar belakang sosial mereka. Maka penjaminan mutu dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi dua dari berbagai hal yang terus Kemendikbudristek perjuangkan. Dan salah satunya melalui uji kesetaraan bagi peserta didik pendidikan non-formal dan informal. Lalu bagaimana ya sahabat Dikbud terkait kebijakan uji kesetaraan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini telah hadir bersama kita dua narasumber hebat. Ada Ibu Mira Josi Mustadi, Koordinator Substansi Asesmen Akademik Pusat Asesmen Pendidikan BSKAP, dan Bapak Fauzi Eko Prayono, Widya Prada, Ahli Madya dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudristek. Ya, telah hadir bersama kita dua orang narasumber hebat. Ya, kita sapa dulu ya, sahabat Dikbud. Selamat datang Ibu dan Bapak. Terima kasih telah hadir bersama kita untuk membahas kebijakan uji kesetaraan. Nah, sahabat Dikbud, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang uji kesetaraan, tentu sahabat Dikbud penasaran, apa ya pendidikan kesetaraan itu gitu. Nah, hari ini kita akan berdiskusi lebih dahulu dengan Pak Fauzi yang akan menjelaskan kepada kita tentang apa itu pendidikan kesetaraan. Pak Fauzi, persilakan mungkin bisa menjelaskan kepada kita apa itu pendidikan kesetaraan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Esi ya. Jadi pendidikan kesetaraan itu merupakan bentuk pendidikan non formal ya yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta ada juga di PKPPS ya, di Pondok Pesantren di Kemenak gitu ya. Nah, mereka ini menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bentuknya non formal dan berbentuk pendidikan umum. Jadi pendidikan kesetaraan itu merupakan bentuk pendidikan umum. Pendidikan umum setara SD yang kita sebut dengan paket A, setara SMP yang kita sebut dengan program paket B, kemudian setara SMA yang kita sebut dengan program paket C. Jadi ada paket A, paket B, paket C. Nah, kalau di Kemenak itu ada ULA untuk yang setara SD, kemudian Wusto dan Ulia gitu. Oke. Dan bagaimana sih Pak sebenarnya peran dari pendidikan kesetaraan ini terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Ya, jadi kita ini kan pemerintah itu masih berupaya untuk mendorong indeks pembangunan manusia ya. Jadi kita masih perlu dukungan untuk itu, dan salah satu komponen itu kan pada rata lama sekolah. Nah, rata lama sekolah itu kita masih rendah, baru sekitar 7 ya, sehingga belum lulus SMP. Rata-rata lulusan penduduk Indonesia sampai usia 25 itu belum sampai SMP. Nah, ini kan kualitas manusianya perlu kita tingkatkan melalui pendidikan kesetaraan ketika mereka penduduk dewasa tidak sempat atau belum mengenyam pendidikan formal. Jadi pendidikan kesetaraan itu tidak ada kata batas usia, batas usia. Jadi tidak ada batas usia yang bisa masuk ke pendidikan kesetaraan. Ketika orang dewasa tidak sempat memasuki pendidikan formal SD, SMP, SMA, mereka kemudian bisa kita beri kesempatan untuk masuk ke pendidikan kesetaraan agar meningkat rata lama sekolahnya. Kemudian yang kedua, akses juga kita berikan kepada anak-anak usia sekolah. Di Indonesia ini masih ada angka 4,3 juta anak tidak sekolah. Masih ada 4,3 juta. Nah, ini tersebar di berbagai pelosok Indonesia, baik di kota, di desa, bahkan juga di daerah terpencil. Nah, akses ini harus kita buka dengan salah satu cara
menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang mungkin di sekitar tempat tinggal mereka itu tidak ada sekolah, atau mungkin dia akan ke sekolah tapi sangat sulit dijangkau. Maka kemudian tagline kami adalah melayani yang tidak terjangkau, kemudian melayani yang tidak terlayani. Itu untuk membuka akses, begitu Mbak Asi. Berarti ternyata memang pendidikan kesetaraan ini dapat mendorong perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia ya Pak ya? Insya Allah ya. Ya, karena memberikan kesempatan bagi bahkan untuk yang sudah berumur untuk bisa melanjutkan pendidikan sudah mereka bekerja, ya. gitu. Sudah bekerja, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Lalu sebenarnya bagaimana sih proses pembelajaran di dalam pendidikan kesetaraan itu sendiri Pak? Ya, karena pendidikan kesetaraan itu mulai dari usia sekolah sampai usia dewasa, bahkan orang tua gitu ya. Nah, maka kemudian bentuk pembelajarannya itu berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah itu kan masuk tiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, bahkan ada juga yang sampai hari Sabtu. Nah, pendidikan kesetaraan karena mengakomodasi penduduk yang juga sudah bekerja, kemudian mungkin dia ingin mengembangkan bakat minatnya di bidang seni, olahraga, dia kan tidak bisa masuk sekolah tiap hari. Maka kemudian kita kembangkan proses pembelajaran dengan 3 bentuk yang namanya satu tatap muka, kemudian belajar mandiri, kemudian tutorial. Jadi peserta didik pendidikan kesetaraan itu baik yang ada di SKB, kemudian di PKBM, kemudian di pondok pesantren gitu ya, mereka tidak harus masuk belajar tiap hari seperti sekolah, karena ada belajar mandiri. Inilah yang membedakan pendidikan kesetaraan dengan pendidikan sekolah. Nah, karena prosesnya itu sangat fleksibel, maka kemudian pemerintah di dalam amanat undang-undang itu di pasal 2 namanya 6 itu perlu melakukan penilaian penyetaraan. Karena kan SKL-nya sama nih, standar isinya sama, tapi prosesnya dilakukan berbeda. Nah, ketika prosesnya berbeda, apakah hasilnya itu sama atau setara dengan sekolah, maka kemudian diadakan penilaian penyetaraan yang kemudian kita sebut dalam PP 17 tahun 2010 di pasal 115 ayat 2 itu kita sebut dengan uji kesetaraan. Begitu. Uji kesetaraan ya. Berarti memang berbeda, tapi sebenarnya ada satu proses atau ada satu mekanisme yang sebenarnya mereka ini setara ya Pak ya. Yeah. Bahwa pendidikan formal dengan pendidikan non formal dan informal itu tidak berbeda gitu ya Pak. Yeah. Mereka setara Jadi, gitu ya. Jadi begini, dalam konstruksi standar nasional pendidikan sekarang ini itu tidak dibedakan SKL formal dan non formal. SKL Permen nomor 5 tahun 2022 tentang SKL itu ya berlaku untuk SD, SMP, SMA, berlaku untuk paket A, paket B, paket C, standar isinya sama, standar pendidikannya sama, prosesnya juga sama, tapi pelaksanaan proses pembelajarannya, pengaturannya fleksibel. Ini yang membedakan. Nah, ketika prosesnya fleksibel, bagaimana hasilnya, sama nggak dengan sekolah? Maka kemudian ada kebijakan ini, uji kesetaraan. Uji kesetaraan. Iya. Nah, ya menarik sekali. Jadi penasaran nih Pak, kalau sekolah rumah itu sebenarnya seperti apa Pak? Apakah itu termasuk ke dalam pendidikan kesetaraan atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, jadi begini, kan undang-undang kita kan mengakui ada 3 jalur pendidikan. Pendidikan formal, pendidikan non formal, kemudian pendidikan informal. Paket A, paket B ini kan masuk ke pendidikan non formal gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal jalur pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini salah satu bentuknya. Pendidikan informal itu kan luas sekali ya. Ya, proses pembelajaran yang dilakukan sehari-hari di rumah, di lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, itu pendidikan informal dengan berbagai sumber. Nah, ada salah satu bentuk pendidikan informal yang memberikan bekal, membelajarkan anak-anak usia sekolah biasanya yang kita sebut dengan sekolah rumah. Nah, sekolah rumah itu intinya dikelola oleh orang tua. Orang tua yang boleh jadi dia membelajarkan sendiri anaknya dengan materi-materi seperti di sekolah, atau mungkin dia mendatangkan pendidik di rumah. Nah, ini kan prosesnya lebih fleksibel sekali dibanding yang PKBM tadi, yang di SKB, di paket A, paket C. Nah, ini juga perlu pemerintah perlu melakukan penilaian apakah hasil proses pembelajaran informal ini juga sudah setara dengan SD, SMP, SMA. Kemudian juga perlu kita lakukan proses penilaian. Itu juga ada di amanat undang-undang di pasal 28 27. 27 di pasal 27. Bahkan di PP 54 juga diatur untuk
untuk penilaian PP 57 pasal 54. ya, PP 57 tahun 2021 di pasal 54. Jadi pendidikan informal itu oleh pemerintah diakui keberadaannya. Salah satu bentuknya sekolah rumah. Memang di dalam undang-undang, di dalam PP tidak disebut sekolah rumah ya, tapi disebut pendidikan informal gitu. Iya. Dan mereka existing ada. Dan mereka perlu kita akui hasilnya melalui proses uji kesetaraan. Nanti Bu Mira akan menjelaskan lebih detail bagaimana proses uji kesetaraan baik untuk yang pendidikan non formal paket A, paket B, paket C, kemudian untuk ULA, WUSTO dan ULIA, kemudian untuk pendidikan informal juga. Gitu Pak Eci. Ya, menarik ya Pak ya, karena kita sebagai orang tua pasti punya pilihan ya, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah formal kah atau di sekolah rumah kah gitu. Dan beruntungnya pemerintah telah mengakomodasi itu ya, bahwa untuk mengakui itu ada mekanismenya gitu, seperti itu ya. Dan mekanismenya adalah mekanisme yang akan dijelaskan oleh Bu Mira ya Bu ya. Apa itu Bu? Bagaimana sih sebenarnya kebijakan uji kesetaraan ini Bu, mungkin bisa dijelaskan? Uji kesetaraan itu kan merupakan asesmen untuk mengukur kompetensi. Kompetensi itu merupakan kompetensi hasil belajar ya. Hasil belajar peserta didik dari jalur pendidikan non formal untuk mendapatkan penyetaraan, dan pendidikan informal untuk mendapatkan pengakuan atas hasil belajarnya. Dengan apa? Dengan pendidikan formal seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Fauzi ya. Jadi memang perlu adanya pengakuan untuk informal dan perlu adanya penyetaraan dari non formal ke pendidikan formal. Jadi dua hal itu sehingga kita itu perlu, yaitu tadi bahwa ketika standar penilaian pendidikannya sama ya, standar penilaian pendidikan, kemudian standar prosesnya sama, standar ini sama, tetapi ketika SKL-nya juga sama, tapi ketika kemudian prosesnya ini berbeda, proses pembelajaran maksudnya ya, itu berbeda. Lalu apa sih, bagaimana cara kita harus percaya, meningkatkan kepercayaan itu dengan menggunakan uji kesetaraan ini, sehingga peserta didik jalur pendidikan dari jalur pendidikan non formal maupun informal nantinya itu akan diakui setara di sini. Prosesnya boleh berbeda, tetapi kemudian dengan uji kesetaraan ini diharapkan nanti outputnya, oh ini sama, setara dengan pendidikan formal, itu Mbak. Iya. Itu kesempatan besar untuk teman-teman yang, tapi mungkin bisa dijelaskan juga Bu, sebenarnya masalah sosial kita terkait pendidikan non formal dan informal ini seperti apa sampai pemerintah melalui Kemendikbudristek mengupayakan adanya kebijakan uji kesetaraan ini Bu, yang melatar belakangi selain dari tadi yang Bu Mira jelaskan. Sebenarnya yang utama itu adalah amanat dari undang-undang ya. Terutama itu adalah amanat dari undang-undang Sisdiknas pasal 26 ayat 6 kemudian itu untuk non formal ya, bahwa pendidikan non formal itu diakui setara jika melalui proses penyetaraan yang dilakukan oleh lembaga. Jadi kalau di pasal 27 di Undang-Undang Sisdiknas itu ayat 2-nya itu menyatakan bahwa seorang itu dari pendidikan informal itu untuk dinyatakan mendapatkan pengakuan itu dia harus lulus dari uji kesetaraan sehingga dia akan mendapatkan ijazah. Jadi itu tadi bedanya sebenarnya, antara non formal dan informal. Itu kalau non formal itu kalau kita coba kulik di peraturan perundangannya ya, itu tuh kalau yang non formal itu dia harus lulus dulu satuan pendidikan, dia ikut uji kesetaraan. Sedangkan yang informal dia nggak akan dapat ijazah kalau dia tidak lulus uji kesetaraan. Nah ini Bu Mira yang kadang-kadang teman-teman di lapangan kan bingung gitu ya. Jadi kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 57 2021 pasal 54 ayat 2 itu, yang syarat memperoleh ijazah itu kan yang informal gitu ya.
Nah, Iya. mereka masih teman-teman nanti kalau tidak ikut UK yang paket A, Iya. paket B, paket C, Iya. dapat ijazah tidak, tetap dapat gitu kan. Iya, Tapi iya. yang informal, yang sekolah rumah tadi tidak ikut uji kesetaraan, dia tidak akan dapat ijazah. Ijazah. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya. Heeh. Untuk yang ini bedanya. Kenapa berbeda? Karena yang informal itu lebih fleksibel dibanding di Non-formal. non-formal. Kalau non-formal itu kan lebih terstruktur, dia ada lembaganya, Iya. ada sanggar kegiatan belajar Iya. SKP, ada PKP pusat kegiatan belajar. Kalau informal itu kan di apa namanya dikelola sendiri orang tua, tidak ada satuan pendidikan yang memayungi. Maka untuk mendapatkan ijazah harus uji kesetaraan dulu. Yang informal ini Iya. jangan sampai bingung nanti masyarakat Iya, ya. heeh. Gitu. Dan itu suka kadang-kadang miskonsepsinya di Iya. sini, Pak. Jadi orang-orang itu saat ini itu sepertinya masih miskonsepsi menyamakan antara non formal dengan informal itu, padahal berbeda ya. Iya. Menarik ya, tadi Pak Fauzi menyebutkan tentang ijazah, tapi kita akan tahan dulu karena itu ada di pertanyaan selanjutnya. Iya, Oke. silakan. Karena tadi Pak Fauzi juga menyebutkan hal menarik tentang uji paket A, B, dan C. Iya. Nah, yang kami tahu nih sebagai masyarakat awam, kalau dulu kan ada ujian kesetaraan paket A, B, dan C gitu. Ujian Tapi- satuan pendidikan Ya, maksudnya. ya. Nah, ini sebenarnya apakah ini berbeda dengan uji kesetaraan yang sedang Iya. kita diskusikan hari ini? Oke, berdasarkan Permen Dikbudristek nomor 21 tahun 2022 di pasal 13 itu sudah mencabut peraturan tentang ujian satuan pendidikan. Dan juga di panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan BSKP, itu lulus itu syaratnya hanya 2, menyelesaikan seluruh program, berarti mengikuti mulai dari kelas awal, kelas kalau paket C ya kelas 10, 11, 12, dan mengikuti asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu asesmen yang dilaksanakan setiap selesai pembelajaran, bukan asesmen di akhir pembelajaran. Nah, sekarang penilaian akhir jenjang itu tidak ada. Jadi ya asesmen sumatif, sumatif 1, sumatif 2 nilai rapor. Kemudian semester 2 masuk sumatif sesuai dengan ATPME-nya, kalau sekarang namanya alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Setiap satu modul ajar bisa satu tujuan pembelajaran atau beberapa tujuan pembelajaran, mereka bisa asesmen sumatif. Jadi sumatifnya itu setiap kelompok tujuan pembelajaran. Nah, di rata-rata atau digabung nanti kemudian menjadi nilai rapor. Jadi lulus itu cukup dilihat dari nilai rapor saja. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak perlu ujian satuan pendidikan. Jadi sekarang tidak ada lagi ujian pendidikan kesetaraan. Kalau dulu kan kita kadang-kadang bingung. Ada UPK, ada UK. Iya. Sekarang UPK-nya sudah tidak ada. Yang ada UK itu. OPK, apa itu OPK, Pak? Ujian pendidikan kesetaraan. Atau ujian sekolah lah. Ujian sekolah. Ya, Iya. sekarang ujian sekolah sudah tidak ada. Iya. Tapi kan kalau misalnya satuan pendidikan itu memerlukan, Ya. itu kan sebenarnya dia boleh. Tapi yang menetapkan itu satuan pendidikan. Artinya itu tidak wajib gitu ya. Iya. Bukan merupakan hal yang wajib Yap, seperti betul sekali. regulasi yang lama gitu. Artinya lulus itu tidak harus mengikuti ujian akhir atau ujian Iya. satuan pendidikan. Berarti kalau dari penjelasan tadi ternyata memang uji kesetaraan ini sudah pernah ada ya Bu ya sebelumnya gitu. Dan sebenarnya apa perbedaannya dengan yang sekarang Bu? Mungkin Bu Mira bisa bantu menjelaskan. Jadi uji kesetaraan itu memang sudah ada. Seperti yang tadi disampaikan itu bahwa dari mulai sebenarnya undang-undang Sisdiknas itu di pasal 26 kan penilaian penyetaraannya itu sebenarnya kata lain dari uji kesetaraan kalau kita runut yang sekarang. Kemudian itu sudah ada juga, kita sudah menyelenggarakannya kapan? Itu tuh ketika PP nomor 17 2010 itu menyatakan ujian kesetaraan di pasal 73, kemudian di pasal 115 ayat 2 itu menyatakan uji kesetaraan. Nah, uji kesetaraan itu berarti itu, dan secara real itu sudah ada dengan begini. UN dulu, ketika kita UN untuk pendidikan formal itu disebut ujian nasionalnya. Tetapi ujian nasional bagi pendidikan kesetaraan waktu itu berlaku sebagai uji kesetaraan. Jadi kalau di formal itu ada UN sebagai UN, nah ini UN-nya pendidikan kesetaraan itu adalah
proses penyetaraan itu uji kesetaraan. Dan ketika sebelum tahun 2015 uji kesetaraannya UNPK, Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, itu berlaku untuk menentukan kelulusan. Tapi menentukan kelulusannya waktu itu sampai dengan tahun 2015 itu dia dikombinasikan dengan rapor 60% UNPK, jadi uji kesetaraan, yang 40% ini raport di tahun sampai dengan tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 itu sebenarnya sampai 2020 mestinya ya, karena pandemi jadi berubah. Nanti akan ada saya jelaskan tentang bagaimana pelaksanaan uji kesetaraan itu ketika pandemi. Nah, ini sampai dengan 2020 ini uji kesetaraan yang tadinya di UNPK menentukan kelulusan itu hanya sebagai prasyarat untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi ikut UN gitu. Yang penting ikut UN. Yang penting ikut UK gitu. UNPK ya. UN sebagai UK gitu. UK, iya. Dia yang penting ikut, maka dia satuan pendidikan itu menyatakan kelulusan siapa? Satuan pendidikan. Apakah dia lulus atau tidak itu dia mengikuti uji kesetaraan, kemudian dari satuan pendidikannya kan dia ada berbagai macam penilaian. Nah, itu digunakan penilaian itu digunakan sebagai kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi pada masa pandemi itu ujian nasional pendidikan kesetaraan itu tidak bisa berlangsung. Karena apa? Karena pandemi, kemudian sekolah menjadi di rumah semua kan, melalui online. Kemudian keluarlah surat edaran nomor 4 tahun 2020 bahwa UN ditiadakan. Kemudian ujian kesetaraan, karena UN ditiadakan, ujian kesetaraan uji kesetaraan ya Pak ya namanya ya. Uji kesetaraan ini menjadi diatur kemudian. Nah, diatur kemudiannya di surat edaran nomor 1 tahun 2021. Ya. Itu bahwa yang menyatakan bahwa ujian pendidikan kesetaraan, jadi ujian di tingkat satuan pendidikan, di pendidikan kesetaraan itu berlaku sebagai uji kesetaraan. Jadi pendidikan uji kesetaraan itu pada masa pandemi itu ya ujian di tingkat satuan pendidikan. Karena UN kan waktu itu sudah ditiadakan. Atau dengan kata lain, penilaian penyetaraan itu melalui diskresi pemerintah waktu itu, menteri, itu ujian satuan pendidikan sebagai penilaian penyetaraan. Di UK-nya di situ. Nah, kalau kita melihat penjelasan Bu Mira tadi, barangkali teman-teman sahabat Dikbud bisa mengetahui sebenarnya uji kesetaraan itu bukan barang baru. Sudah ada sejak undang-undang gitu ya. Iya. Sejak undang-undang Sisdiknas tahun 2003, kemudian PP 17 tahun 2010, kemudian di PP itu diamanatkan BSNP mengadakan uji kesetaraan, kemudian BSNP memposisikan ujian nasional sebagai uji kesetaraan. Jadi dulu ujian nasional itu sebagai uji kesetaraan. Nah, ketika pandemi, ketika kebijakan Merdeka Belajar, itu kan menghapuskan ujian nasional mulai tahun 2021. Karena pandemi diajukan gitu ya Bu ya, pandemi diajukan. Nah, setelah PPKM dicabut oleh pemerintah, kan kita kehidupan sudah normal biasa. Nah, tahun 2022-2023 ini sudah tidak pandemi, tidak ada diskresi lagi. Nah, maka perlu ada kebijakan uji kesetaraan yang harus dilaksanakan terlepas dari ujian nasional. Saya kira begitu ya Bu Mira ya. Iya, betul. Iya. Jadi ketika sekarang ketika PPKM itu sudah dihapuskan, lalu uji kesetaraan seperti apa kan jadi nggak ada tuh Pak, ya kan? Karena ujian sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 itu kan juga
Tidak ada. Tidak ada. Padahal cantolan dari tadinya uji kesetaraan itu cantolannya di sana, Ya. gitu. Nah itu yang juga mendorong kita Mendorong, mengadakan UK. Jadi uji kesetaraan. faktornya ada satu lagi. Jadi berdasarkan pasal 13 Permendikbud 21 yang disampaikan Bu Mira tadi, Permendikbud Ristek 21 tahun 2022 itu kan meniadakan ujian satuan pendidikan, mencabut ketentuan mengenai ujian satuan pendidikan. Nah dengan demikian SE nomor 1 tahun 2021 kalau uji kesetaraan oleh ujian satuan pendidikan sebagai uji penyetaraan kan nggak ada uji kesetaraannya karena ujian satuannya nggak ada. Nah ini kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi menyelenggarakan UK secara tersendiri gitu ya, yang diamanatkan Pusmendik untuk menyelenggarakan UK ini. Begitu ceritanya, Pak Cik. Dan karena PPKM itu dihapuskan, Ya, berarti kan dicabut. berarti kan kita kembali tuh undang-undang nomor undang-undang Sisdiknas pasal 26 kan masih berlaku. Pasal 27-nya berlaku. PP 17 berlaku, tahun 2010 ya kan? pasal Kemudian 115 iya, kemudian PP 57 yang pasal 54 itu ya berlaku. otomatis berlaku. Tidak ada diskresi lagi karena kehidupan sudah normal. Iya, sehingga kami Kemendikbud menginisiasi regulasi tentang uji kesetaraan dan alhamdulillah Permendikbudnya udah keluar, Pak. Ya. Permendikbud nomor 31 tahun 2023. Nah, nanti mungkin kita tunggu rilisnya nanti di laman Pusmendik. Iya. Berarti peraturannya sudah keluar ya. Iya. Dan kita Peraturan akan sudah keluar, otomatis nanti posnya juga sudah akan bisa sudah diakses disiapkan. oleh Ya. Sabadikbud Sudah ya. disiapkan. Ini gitu. bukan batu bodoh ya, artinya kan ada sebagian teman-teman di lapangan kok mendadak sekali. Ini nggak mendadak karena sudah ada aturan-aturan yang mendasari. Jadi landasan yuridisnya itu undang-undang. Nah, tinggal landasan operasionalnya itu kan Permendikbud kan perlu ada untuk pelaksanaan di lapangan. Tapi kita sambil menunggu Permendikbud ini harus kita siapkan agar tidak terlambat waktunya, kira-kira kan begitu. Bukan hal yang baru ya, ini sudah kita lakukan dan sudah ada regulasi yang akan segera bisa diakses oleh seluruh Sabadikbud ya, Ibu dan Bapak ya. Menarik dan hanya masyarakat itu merasa baru karena selama ini tidak sadar atau mungkin tidak ngeh, kalau dalam bahasa Jawa ngeh itu apa? Ya sadar itu. Sadar. Jadi karena di ujian nasional itu diposisikan sebagai uji kesetaraan gitu. Itu ada di dalam pos UN tiap tahun dari PSNP gitu. Dan sebenarnya apa saja sih yang diujikan di dalam uji kesetaraan ini gitu? Saat ini yang diujikan menurut Permendikbud nomor 31 itu adalah literasi membaca dan numerasi. Nah ini bukan sesuatu hal yang baru, karena memang di standar kompetensi lulusan SKL-nya itu menyebutkan salah satu diantaranya saya ingat itu di pasal 7 di pasal 7 itu untuk pendidikan SMP sederajat termasuk paket A itu di huruf G dan H itu disebutkan penguasaan terhadap kemampuan literasi, kemudian yang keduanya yang hanya itu kemampuan menguasai konsep matematika. Dalam hal ini kita bisa maknai sebagai numerasi. Jadi, kalau literasi numerasi ini jadi teringat AN nih Bu. Ini apakah berbedakah atau bagaimana Bu? Secara konsep karena ini yang satu di tengah jenjang ya. Yang satu di tengah jenjang dan fungsinya untuk mengevaluasi sistem. Yang satunya ini kan untuk capaian hasil belajar individu dan adanya di akhir jenjang. Ada sedikit perbedaan, ada perbedaan di sana. Gitu. Ada beda. Tapi walaupun kedua hal itu, ini kan sebenarnya literasi membaca dan numerasi itu adalah kemampuan mendasar yang sebenarnya harus dikuasai siswa karena ini merupakan tools bagi penguasaan mata pelajaran yang lain.
Kalau dia kemampuan literasinya membaca bagus, itu pastinya diharapkan dia akan menguasai mata pelajaran lain. Dia akan ini konsep ini nih artinya apa. Kalau literasi membaca, kalau dia membacanya, dia memahami makna dari bacaan itu sudah oke, itu artinya untuk mempelajari mata pelajaran yang lain kan dia juga akan oke. Demikian juga dengan numerasinya untuk yang berupa konsep matematika, gitu Mbak. Ya. Tapi ini sekurang-kurangnya di dalam itunya memang kami menyebutkan sekurang-kurangnya. Jadi Barangkali memang perlu teman-teman di lapangan itu perlu membaca SKL ya. Iya. Jadi kan masih ada yang bertanya begini, kok uji kesetaraan yang diuji bukan mata pelajaran, mata pelajaran bahasa Indonesia, Pancasila, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia gitu ya. Kok bukan mata pelajaran? Ya karena kan di dalam peraturan itu juga ada di pasal 115 ya, bahwa PP 17 uji kesetaraan itu berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan pertama itu kan SKL. Nah, SKL ini yang akan menstandarkan lulusan itu seperti apa kompetensinya. Nah, SKL yang baru itu berbeda dengan SKL yang lama, yaitu ada cumanya 8 ya Bu ya, kecuali SMK 9. Nah, SD, SMP, SMA itu 8. Nah, 8 itu yang terakhir 2 itu literasi numerasi. Nah, kalau dulu SKL-nya ya berbasis konten. Nah, ini yang perbedaan dulu dan sekarang. Kalau dulu kan berbasis mata pelajaran, SKL sekarang itu yang 6 itu dimensi profil pelajar Pancasila, ditambah yang 2 literasi dan numerasi. Nah, yang kita uji ini yang 2 ini. Ya, kalau dimensi profil pelajar Pancasila kan dilihat dalam pembelajaran sehari-hari diungkitnya itu. Tapi yang diuji literasi numerasi melalui UK gitu. Ya, saya melihat ini kebijakannya sangat holistik dengan Merdeka Belajar ya Bu. Maksudnya ingin menekankan kompetensi dasar yang menjadi tools utama seperti yang Bu Mira sampaikan tadi ya. Dan mungkin bisa dijelaskan juga Bu, siapa saja peserta yang bisa mengikuti uji kesetaraan ini? Untuk pesertanya itu dia sudah duduk di semester akhir, jenjang paket A, ULA, paket B, WUSTO, dan paket C, Uliah. Dan yang terpenting lagi sebenarnya, dia itu sudah terdaftar di dalam sistem berbasis data yang dimiliki oleh Kementerian Kemendikbud dalam hal ini. Jadi dia harus Dapodik, kalau yang Kemenak EMIS. Kalau Kemdikbud Dapodik, kalau Kemenak EMIS ya. Mereka harus terdaftar dulu di sana. Sudah terdaftar di sana. Oke. Kalau belum terdaftar, tentunya tidak bisa mengikuti ya Pak ya. Terdaftar dalam arti final ya. Jadi teman-teman ada yang sudah terdaftar, tapi datanya itu belum sinkron. Belum sinkron sampai dia memiliki NISN. Nah, kemudian Pak kalau belum punya NISN bagaimana? Ya ini yang persoalan harus diselesaikan. Sebenarnya sampai memperoleh NISN itu cepat kok. Hanya hitungan hari selesai. Sehingga sebenarnya menjadi tantangan teman-teman bagaimana mengelola satuan pendidikan, peserta didik itu segera didaftarkan di Dapodik sehingga dia segera mendapatkan NISN. Kalau datanya tidak cocok antara ijazah dengan Dukcapil, ini yang perlu disinkronkan sehingga nanti ditarik data kalau kemarin prosesnya kan melalui DNS ya. Nah, yang NISN-nya belum keluar itu tidak akan keluar di DNS. Nah, ini satuan pendidikan harus melakukan sinkronisasi sejak awal ketika mereka masuk ke mendaftar di satuan pendidikan. Ya, ini awareness buat satuan pendidikan ya, terutama untuk PKBM, SKB maupun PKPPS ya, bahwa seluruh peserta didik yang ada di sekolah, yang ada di satuan pendidikannya itu, ya daftarkanlah gitu. Kalau dia mengupdate data ya Pak ya, mengupdate data sehingga seluruh peserta didik yang ada di satuan pendidikannya masing-masing itu benar-benar clear tentang datanya, tentang dia sudah memiliki NISN dan data-data yang memang dipergunakan ya, yang nantinya akan dipergunakan di dalam Dapodik ini. Gitu. Selama ini kan banyak yang kurang awareness terhadap itu ya. Bahkan masih ada beberapa teman-teman kita deteksi itu
mendaftarkan mendadak di kelas ujung kelas akhir. Nah, nanti rekam DD-nya di Dapodik juga kelihatan. Nah, ini saya kira saya perlu menyampaikan pada teman-teman, mari kita tingkatkan kualitas data Dapodik kita, daftarkan sejak awal, proseslah sehingga tidak ada curhat, Pak, ini NS kok belum keluar di DNS karena belum keluar NISN. Nah, kalau sampai ujung mau lulus kok NISN belum keluar, ini kan menjadi pertanyaan besar kita semua. Ini yang perlu kita tata, bagaimana teman-teman mengelola kualitas data di satuan pendidikan. Tadi Pak Fauzi sempat menyinggung tentang ijazah gitu. Nah, mungkin sahabat Dikbud di rumah nih penasaran gitu. Sebenarnya apa yang didapat dari uji kesetaraan dari peserta didik yang mengikutinya? Ya. Mungkin Bu Mira bisa membantu menjelaskan. Jadi uji kesetaraan itu ketika dia sudah menempuh uji kesetaraan, maka dia akan memperoleh salah satu di antara dua ini, sertifikat hasil uji kesetaraan atau surat keterangan hasil uji kesetaraan. Surat keterangan hasil uji kesetaraan. Nah, seseorang akan mendapatkan sertifikat hasil uji kesetaraan jika capaian kompetensi minimum dari uji kesetaraan itu mencapai kompetensi minimum. Nah, kemudian kalau dia bagaimana dengan dia kalau tidak mencapai kompetensi minimum, maka dia akan mendapatkan surat keterangan hasil uji kesetaraan. Surat keterangan kalau tidak mencapai kompetensi minimum. Iya. Jadi surat sertifikat hasil uji kesetaraan itu jika dia mencapai kompetensi minimum dan di atas kompetensi minimum. Jadi kita nanti akan ada 3 kategori. Satu di atas kompetensi minimum, kemudian mencapai kompetensi minimum, dan di bawah kompetensi minimum. 2 hal di atas tadi yang saya sebutkan pertama dan kedua itu dia akan mendapatkan SHUK, surat hasil uji kesetaraan. Sementara kalau dia di bawah kompetensi minimum, maka dia hanya akan mendapatkan surat keterangan hasil uji kesetaraan. Jadi kalau yang mencapai kompetensi dan melebihi itu sertifikat hasil uji kesetaraan, tapi kalau yang belum mencapai itu surat keterangan ya Bu ya. Iya. Dan sebenarnya apa manfaat yang akan didapat peserta didik ketika mereka mencapai kompetensi minimum atau bahkan melebihi sehingga mereka dapat sertifikat ini, nanti di masa depan mereka akan dapat manfaat apa aja nih Bu? Kalau saat ini tidak ada ini ya, tidak ada. Jadi uji kesetaraan ini lagi-lagi untuk pengakuan atas hasil belajar peserta didik dan penyetaraan. Jadi 2 hal ini untuk hal tersebut ya, pengakuan dan pernyataan setara. Jadi dari uji kesetaraan, misalnya salah seorang peserta didik mencapai kompetensi minimum atau bahkan lebih. Nah, ini kan berarti kita bisa melihat proses yang dilaksanakan di satuan pendidikan itu seperti apa. Apakah memang selama ini prosesnya sudah mengarah kepada pemenuhan SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, ketika satuan pendidikan lulusannya itu masih banyak yang di bawah kompetensi minimum, ini kan akan menjadi evaluasi bagi satuan pendidikan. Oh, berarti saya harus melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran agar lulusannya memenuhi kompetensi minimum. Karena tadi yang seperti disebutkan Bu Mira, kalau dia memiliki kompetensi literasi, numerasi, dia akan lebih mudah untuk mempelajari berbagai hal di dunia ini. Ya, di dunia mempelajari berbagai mata pelajaran, mempelajari berbagai konten-konten yang bisa dia peroleh dimanapun. Itu akan lebih mudah kalau dia mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Oleh karena itu yang perlu didorong adalah bagaimana satuan pendidikan mengembangkan pembelajaran baik belajar tatap muka, mandiri maupun tutorial mengarah kepada literasi dan numerasi, apapun mata pelajarannya. Gitu. Ya, berarti ada 3 kata kunci tadi, ada penghargaan, penyetaraan, dan kemudian bisa mendorong refleksi. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin tahu nih harapan dari Pak Fauzi dan Bu Mira terkait uji kesetaraan ini terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita di Indonesia. Gimana nih Pak terkait ya
Jadi kesetaraan ini? mengulangi tadi yang saya sampaikan terakhir, jadi dari hasil uji kesetaraan kita akan melihat. Oleh karena itu teman-teman di Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, marilah mulai sekarang Bapak Ibu mulai mengembangkan pembelajaran yang mengarah kepada standar kompetensi lulusan, standar isinya, kemudian capaian pembelajaran, kan sudah ada CP-CP berbagai mata pelajaran. Nah, ini dikemas untuk mengarah kepada peningkatan yang sesuai dengan SKL. Karena jangan sampai pembelajaran kita itu hanya pembelajaran yang bersifatnya adalah. Jadi hanya mengingat gitu ya, tapi tidak problem solving gitu, tidak melakukan pembelajaran yang membuka peserta didik agar mendapatkan kemampuan dasar literasi numerasi untuk memahami berbagai materi-materi pelajaran konten yang ada di sekitarnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada teman-teman agar uji kesetaraan ini bisa menjadi titik awal kita ya, titik awal kita untuk juga melakukan refleksi perbaikan pembelajaran di SKB, PKBM dan PKPPS itu. Iya sih, kalau harapan saya ya uji kesetaraan itu bisa terimplementasikan dengan baik ya di seluruh satuan pendidikan, sehingga ini mutu lulusan peserta, lulusan dari PKBM, dari SKB, dari pendidikan non formal itu dia bisa terjamin ya, kualitasnya bisa bagus gitu. Jadi salah satu ini uji kesetaraan itu kan upaya untuk menjamin mutu pendidikan di pendidikan kesetaraan. Kemudian juga itu tadi penyetaraan, karena proses belajarnya yang berbeda-beda itu perlu kita dengan penyetaraan ini kan orang jadi yakin nih, wah ini sudah setara dengan formal. Dan kalau misalkan nih Sabadikbud ingin mempelajari atau mengetahui lebih lanjut terkait regulasi dan informasi lainnya terkait uji kesetaraan, mungkin bisa diinformasikan gitu ke Sabadikbud di mana mereka bisa mengaksesnya. Itu di laman Pusmendik ya. Laman Pusmendik. Di pusmendik.kemdikbud.go.id. Oke ya. Pusmendik.kemdikbud.go.id ya. Untuk Sabadikbud yang ingin mempelajari lebih lanjut regulasi dan informasi lain terkait uji kesetaraan, bisa langsung mengakses laman pusmendik.kemdikbud.go.id. Ya, menarik dan informatif sekali ya Sabadikbud. Tapi sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, yuk kita saksikan bersama pesan-pesan dari Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ibu Asrianti dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dapat ditempuh melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Uji kesetaraan merupakan upaya pemerintah untuk memberi pengakuan kepada hasil belajar pendidikan non-formal dan informal. Pengakuan pemerintah melalui uji kesetaraan ini diharapkan dapat mendorong warga untuk tetap semangat belajar sesuai dengan kondisi masing-masing. Belajar tidak harus di sekolah, tetapi juga dapat di luar sekolah. Uji kesetaraan tidak bersifat wajib. Peserta dapat memilih apakah mengikuti uji kesetaraan ataukah tidak. Semoga dengan semakin meningkat kuantitas dan kualitas pendidikan warga Indonesia, semakin maju dan sejahtera bangsa Indonesia. Mari bersama kita sukseskan uji kesetaraan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Baiklah Sabadikbud, sekian diskusi kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube kami, dan terus saksikan episode lainnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya, Yesi Andriani, pamit undur diri dan sampai jumpa.